bagaimana Gibran belajar banyak dari mantan-mantan presiden terdahulu, belajar banyak dari Megawati, belajar banyak dari Jokowi, dan tentu saja belajar banyak dari Prabowo Subianto yang hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Tapi Gibran sepertinya mengingat bahwa masa-masa terpenting wejangan politik yang diberikan oleh Mega kepada Gibran adalah soal pentingnya down to earth, pentingnya seorang pemimpin terus bekerja dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sepertinya itu yang disebut oleh Gibran diimplementasikan saat ini. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya ingin bicara tentang wawancara eksklusif yang dilakukan oleh salah satu TV swasta di Indonesia, yaitu SCTV, yang melakukan wawancara eksklusif dengan Wakil Presiden Republik Indonesia Gibran Rakabuming Raka. Dalam wawancara yang eksklusif ini banyak sekali isu-isu yang sifatnya sangat sensitif, isu-isu di tebing jurang, dan dalam banyak hal telah memberikan sentimen yang cukup negatif kepada Gibran Rakabuming Raka sejak dilantik hingga saat ini. Kalau saya catat satu persatu, ada 4 poin yang sifatnya sensitif dan selama ini juga menjadi sentimen negatif yang selalu mengarah kepada Gibran. Pertama adalah soal ijazah Gibran. Yang selanjutnya itu adalah soal bagaimana Gibran sejak dilantik menjadi wakil presiden itu selalu dihujat tanpa henti. Poin selanjutnya itu adalah soal bagaimana Gibran belajar banyak dari mantan-mantan presiden terdahulu, belajar banyak dari Megawati, belajar banyak dari Jokowi, dan tentu saja belajar banyak dari Prabowo Subianto yang hari ini menjadi Presiden Republik Indonesia. Dan poin yang keempat itu adalah soal Gibran ketika diundang ke kampus. Konon ada rumor dan ada dugaan Gibran ini tidak pernah mau berdiskusi secara langsung, tidak mau berdiskusi secara terbuka dengan sivitas akademika yang ada di kampus-kampus di Indonesia. 4 isu inilah yang saya kira menurut saya sangat menarik untuk dibedah dan kemudian didiskusikan secara terbuka. Pertama, salah satu sentimen negatif yang ditanyakan oleh SCTV presenternya kepada Gibran itu adalah soal sentimen negatif tentang ijazah yang hingga saat ini tentu masih ada berbagai pihak yang terus mempersoalkan. Ketika ditanya tentang sentimen negatif terkait dengan ijazah Gibran, Gibran mengatakan bahwa sebenarnya soal ijazahnya ini dipersoalkan, diperkarakan sejak menjadi wali kota di Solo, dan bahkan saat itu menurut Gibran itu sudah menunjukkan secara terbuka ijazahnya kepada publik. Itu terjadi sejak lama dan bahkan hingga hari ini ketika terus dipersoalkan soal ijazahnya itu, kata Gibran, itu adalah persoalan-persoalan masa lampau dan itu dianggap sebagai bagian dari dinamika demokrasi. Jadi ketika bicara tentang sentimen negatif yang terkait dengan ijazah Gibran, sepertinya Gibran menyampaikan secara terbuka kepada SCTV dan tentu saja kepada siapapun yang nonton, ternyata persoalan ijazahnya yang dipersoalkan itu sejak lama, masih di Solo jadi wali kota, dan Gibran sudah berusaha menunjukkan itu secara terbuka dan per hari ini pun terus berlanjut tidak berkesudahan. Nah, yang kedua, Gibran juga ditanyakan soal sejak dilantik menjadi Wakil Presiden Republik Indonesia tanggal 20 Oktober 2024 hingga saat ini, Gibran itu tanpa henti sering dibully, sering dikritik, sering dihujat, dan bahkan sering dicaci maki tanpa henti. Ketika ditanyakan itu kepada Gibran oleh presenter SCTV, kata Gibran, itu adalah sebagai sesuatu yang memang bagian yang cukup melekat dari demokrasi. Yang paling penting tidak boleh baper, jangan dimasukkan ke hati, dan fokus katanya untuk berbakti dan bekerja kepada bangsa dan negara. Dan tentu saja Gibran sebagai pembantu presiden siap melaksanakan tugas-tugas apapun yang didelegasikan dan tugas-tugas apapun yang diperintahkan kepada Gibran. Jadi bagi Gibran, sekalipun sering dihujat, ini sudah hampir setahun lebih gitu ya, sudah setahun lebih menjadi wakil presiden, dihujat, kemudian diguli tanpa henti, ya sepertinya Gibran ini menanggapi dengan santai, menanggapi dengan rileks, dan itu dianggap sebagai bagian dari bumbu-bumbu demokrasi dan tidak boleh baper, dan yang paling penting fokus bagaimana bekerja untuk
kepentingan bangsa dan negara. Itu poin yang kedua ya, bagaimana bully-bulian itu hingga saat ini terus mengalir sejak Gibran dilantik menjadi wakil presiden. Nah, yang ketiga yang menarik itu adalah pertanyaan dari presenter SCTP itu soal Gibran yang umurnya mungkin paling muda di antara wakil presiden yang lainnya. Kira apa saja yang kemudian bisa dipetik oleh Gibran terkait dengan mantan-mantan presiden terdahulu, khususnya Megawati dan Pak Jokowi. Gibran mengatakan belajar banyak dari Megawati, dan bahkan ketika menjadi wali kota Solo, Gibran seringkali mendapatkan wejangan, mendapatkan masukan-masukan dari Mega dan seterusnya, terutama untuk fokus bekerja kepada rakyat. Jadi rakyat adalah instrumen yang harus didengarkan suaranya. Gibran mengklaim itulah yang sering dilakukan oleh Gibran sejak menjadi wali kota Solo dan hingga saat ini menjadi wakil presiden Republik Indonesia. Jadi Megawati sebagai ketua umum PDIP, sekalipun per hari ini kita tahu bahwa PDIP pecah kongsi dengan Jokowi, pecah kongsi dengan Gibran, tapi Gibran sepertinya mengingat bahwa masa-masa terpenting wejangan politik yang diberikan oleh Mega kepada Gibran adalah soal pentingnya down to earth, pentingnya seorang pemimpin terus bekerja dan berinteraksi langsung dengan masyarakat. Sepertinya itu yang disebut oleh Gibran diimplementasikan saat ini. Tapi ketika ditanya tentang bagaimana peranan Pak Jokowi, Gibran tidak terlampau memberikan jawaban, dan Gibran memberikan jawaban betapa begitu banyak juga ternyata Gibran belajar banyak kepada Pak Prabowo Subianto yang saat ini menjadi Presiden Republik Indonesia, yaitu tentang bagaimana membangun network di dunia internasional. Dan bahkan ketika Gibran hadir dalam negara-negara G20 beberapa hari yang lalu di Afrika Selatan, itu tentu tidak terlepas dari bagaimana networking yang dibuat oleh Prabowo Subianto di forum-forum internasional, dan Gibran diutus mewakili pemerintah dan diutus untuk mewakili Presiden Republik Indonesia hadir dalam forum-forum internasional. Jadi itulah yang disebutkan oleh Gibran tentang bagaimana pelajaran-pelajaran penting yang didapatkan dari Megawati, kemudian didapatkan dari Prabowo Subianto, dan seterusnya dan seterusnya. Cuman Gibran tidak menyebut bagaimana pelajaran yang didapatkan dari SBY karena mungkin tidak ada interaksi secara langsung ketika Gibran mulai terjun ke politik dari Solo dan mungkin hari ini. Jadi peranan-peranan dan interaksinya dengan Pak SBY itu belum dijelaskan. Cuman peranan Mega dan Prabowo Subianto disampaikan secara terbuka. Lalu poin yang keempat itu adalah soal Gibran yang katanya dinilai dan dipersepsikan tidak pernah mau datang ke kampus. Ketika ditanyakan bagaimana Gibran siap tidak datang ke kampus jika diundang, Gibran mengatakan sudah berulang kali datang ke BINUS, sudah berulang kali datang ke UPH, kira-kira begitu, bicara tentang AI. Dan bahkan beberapa waktu yang lalu katanya ada sejumlah mahasiswa dari universitas, kalau tidak salah ya, ada mahasiswa itu dari Universitas Airlangga dan bahkan menerima kunjungan dari aktivis-aktivis Muhammadiyah kepada Gibran, yang itu sepertinya Gibran soal dikait-kaitkan dengan undangan kampus sangat siap. Ke BINUS sudah, ke UPH sudah, Universitas Pelita Harapan sudah. Kemudian diundang katanya Airlangga, atau kedatangan atau menerima mahasiswa dari Airlangga sudah, Muhammadiyah juga diterima. Dan Gibran mengatakan siap saja jika ada undangan kampus, bisa Gibran yang diundang atau pihak kampus yang kemudian ingin berinteraksi dengan Gibran. Jadi 4 poin inilah yang saya kira memang menjadi isu krusial dan sentimen negatif yang saya kira memang tanpa henti selalu mengarah kepada Gibran, yaitu soal ijazah, soal sejak kehadirannya dalam konteks politik nasional menjadi wakil presiden selalu dihujat, selalu dibully hingga saat ini, termasuk juga peranan-peranan mantan presiden terdahulu dan presiden saat ini. Yang keempat adalah Gibran yang dipersepsikan tidak mau berdebat dengan dunia kampus. Itu tuntas semuanya dilakukan wawancara secara eksklusif ya, yang dilakukan oleh SCTV dengan Gibran Raka Buming Raka. Lalu apa yang kemudian kita bisa simpulkan yang menarik untuk kita bicarakan? Satu hal yang pasti, sepertinya Gibran itu ingin memberikan satu pesan politik kepada publik bahwa Gibran tidak seperti yang
dipersepsikan oleh publik selama ini, yaitu soal misalnya Gibran tidak bisa tampil di forum-forum besar seperti forum-forum yang dilaksanakan oleh kampus. Sepertinya Gibran itu menyatakan kesiapannya. Jadi kalau ada kampus, ada universitas, ada mahasiswa yang ingin mengundang Gibran, kapasitasnya sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia, kalau mengacu pada wawancara eksklusif kepada SCTV, sepertinya siap hadir. Ini menarik nih kepada mahasiswa, BEM, kepada Civitas Akademika, siapa tahu ada yang tertarik untuk membedah pikiran, mendebat gagasan-gagasan Gibran yang mungkin selama ini sering diremehkan terkait dengan isu-isu besar, gagasan-gagasan besar di negara kita. Jadi kita baru tahu ternyata bahwa setelah mewawancara dengan SCTV ini, Gibran menyatakan siap sesiap-siapnya jika diundang oleh berbagai kampus manapun untuk melakukan diskusi dan dialog secara terbuka. Nah, yang paling penting sebenarnya, faktor yang kedua itu adalah Gibran ingin menegaskan bahwa persoalan politik hari ini adalah politik yang memang tidak boleh baper dan tidak boleh sakit hati. Gibran memang sering dibully, Gibran itu memang sering bahkan dimaki-maki yang tanpa henti ya, tapi sepertinya bagi Gibran yang paling penting itu jangan baper dan jangan pernah dimasukin hati. Tapi Gibran juga ingin memberikan pesan politik kepada publik ketika memuji sikap politik dari Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri. Jadi sekalipun telah pecah kongsi dengan PDIP, Gibran mengatakan sudah belajar banyak dari Megawati, terutama bimbingan-bimbingannya untuk terus terjun kepada masyarakat. Jadi secara explicitly, sepertinya Gibran itu ingin mengatakan, setelah tak lagi menjadi bagian dari PDIP dan sudah dipecat dari PDIP, posisinya tak lagi menjadi kader, sepertinya Gibran merasa tidak sakit hati dan menganggap itu biasa-biasa saja karena terus Gibran memberikan apresiasi positif kepada Megawati Soekarno Putri. Tentu Gibran tidak lepas memuji Pak Prabowo Subianto yang dalam banyak hal telah memberikan pelajaran-pelajaran penting kepada Gibran, terutama membangun networking di dunia internasional. Jadi itulah yang saya sebutkan. Jadi dari wawancara eksklusif yang dilakukan oleh SCTV kepada Gibran ini adalah Gibran ingin tampil kepada muka. Jadi Gibran ini adalah berani orangnya, ya ingin menunjukkan bahwa Gibran ini adalah orang yang berani, tidak pernah takut siapapun akan dihadapi terkait dengan isu dan sentimen-sentimen negatif. Salah satunya juga soal ijazah. Ketika ditanya tentang ijazah, Gibran mengatakan itu sejak lama dari Solo dan bahkan sudah menunjukkan ijazahnya dan hingga saat ini masih terus dipersoalkan. Bagi Gibran itu adalah sesuatu yang ya biasa saja dalam dinamika demokrasi. Jadi menurut Anda apa yang bisa kita maknai dari wawancara eksklusif SCTV dengan Gibran Rakabuming Raka itu, para bapak dan para ibu semuanya? Kalau saya tangkap, Gibran itu ingin memberikan satu hal, yaitu siap menghadapi begitu banyak isu-isu negatif, sentimen-sentimen negatif, termasuk isu-isu yang sebenarnya berada di tubir jurang, yaitu ngeri-ngeri sedap soal ijazah, soal dianggap takut nggak pernah ke kampus, soal dianggap anak kemarin sore jadi wakil presiden, dan seterusnya dan seterusnya. Di antara begitu banyak isu itu, sepertinya Gibran secara terbuka ingin menghadapi secara terbuka dengan cara dilakukan wawancara dengan TV swasta kemarin dengan SCTV. Sepertinya itulah pesan politiknya. Itu artinya sepertinya Gibran tidak akan kabur dan tidak akan menghindari dari begitu banyak isu-isu sensitif dan isu-isu negatif lain yang tanpa henti mengarah kepada Gibran. Saya kira di situ Bapak Ibu semua. Monggo berikan penilaian, monggo berikan pendapat Anda terkait dengan wawancara eksklusif SCTV kepada Gibran Rakabuming Raka. Kira-kira apa yang bisa dimaknai? Bagi saya, ini adalah sebagai bentuk pesan politik kepada publik yang dilakukan oleh Gibran, bahwa Gibran itu siap menghadapi apapun sentimen, isu-isu yang selama ini sering negatif kepada Gibran. Saya kira di situ. Salam politik seun-seun, pastinya mantap semantap-mantapnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.